Halo everyone, perkenalkan nama saya Rauda Robania Khaibar. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Medan dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada semester 1 ini. Jadi untuk soal yang pertama adalah sudah membuat program menentukan harga susu berdasarkan brand dan ukuran kalengnya dengan kode yang sudah ditentukan. Nah, jadi dari soal yang tertera itu untuk kode jenis susunya itu sudah ditentukan. Untuk kode A itu adalah Pediasure, kode B itu Bebela, kode C adalah SGM. Dan untuk kode ukuran susunya atau size kaleng susunya itu kode 1 itu untuk yang kecil, kode 2 untuk yang sedang, dan kode 3 itu untuk yang besar. Dan layer output yang diminta adalah masukkan kode merek susu, terus output ukuran kaleng, output harga satuan barang, output jumlah yang dibeli, serta output harga yang harus dibayar. Nah, di sini saya menggunakan bahasa C++ dan menggunakan aplikasi Dev C++. Maka kita langsung saja. Untuk yang pertama, kalau mau membuat new file itu bisa tekan Ctrl N aja. Nah, di sini menggunakan bahasa C++, maka hal yang pertama dilakukan itu adalah include IOStream. Kemudian kita menggunakan namespace std. Dan langsung masuk ke program utamanya dia in main. Nah, jika sudah kurung awal, lalu di sini langsung saja kita masuk ke return all. Nah, tadi yang diminta itu kan mau ada output kode merek susu dan ukuran kaleng serta yang lain-lain. Maka yang pertama di sini kita buat dulu kode merek susu. Nah, untuk kode merek susu ini jangan lupa untuk menambahkan tipe datanya. Tipe data yang kita gunakan di sini adalah tipe data char. Kemudian tadi ada diminta output jumlah yang dibeli, maka di sini kita buat jumlah serta ada kode ukuran kaleng. Maka di sini saya membuat size kaleng. Nah, untuk yang ini kita menggunakan tipe data integer, maka di sini langsung saja in. Dan terakhir tadi ada minta output harga. Dari sini harga awalnya itu 0, maka kita buat harga sama dengan 0. Dan tipe data yang kita gunakan adalah tipe data float. Untuk output, masukkan kode merek susu. Ke di sini kita buat cout kode merek susu. Nah, jadi kode merek susu itu yang A, Pediasure, yang B, Bibelak, dan yang C, SGM. Nah, di sini in kode merek susu. Kemudian untuk output ukuran kaleng, maka di sini ukuran kaleng susu. Tadi untuk ukuran 1 dia itu yang kecil. Untuk 2 dia sedang. Untuk 3 itu
yang besar. Nah, di sini yang atas mau saya rapikan. Kemudian di sini siin size kaleng. Kemudian untuk menentukan harga dari tiap brand susunya itu, sini kita menggunakan switch kode merek susu. Nah, sini kita gunakan kurung kerawal. Nah, di sini kita menggunakan case A, dan di sini case A. Di sini kita buat case A dengan huruf kapital dan A dengan huruf kecil itu agar kalau nanti pengguna menggunakan yang A besar atau A kecil, program itu dia tetap terbaca. Jadi mau pakai A besar atau A kecil itu nanti tidak akan menjadi masalah. Kemudian sini kita masukkan if size kaleng. Nah, satu, apabila ukuran kalengnya itu satu atau yang kecil, maka untuk Pediasure itu harganya 250.000. Nah, Elsa if kemudian apabila size 2, maka harganya Pediasure yang ukuran 2 atau sedang dia 350.000. Dan terakhir Elsa if terakhir ukuran kalengnya itu 3 atau yang besar. Yang ini sama dengan 1 saja. 450.000. Kemudian jika sudah di sini kita buat print. Nah, untuk yang menentukan harga dari kode merek yang lain yang BATMC itu sama saja kayak ini. Jadi kita copy saja. Nah, tapi di sini kita ubah karena dia kode merek yang berbeda. Untuk yang B di sini kita buat B. B. Nah, untuk harga kan juga berbeda. Untuk yang Mebelak itu, untuk yang size 1 itu, untuk harga ukuran kecilnya itu 150.000. Untuk yang sedang dia 250.000 dan untuk yang besar 350.000. Nah, ini untuk satuannya harganya yang ukuran kecil dia 100.000, ukuran sedang dia 200.000. Nah, untuk yang ukuran besar 300.000. Kemudian di sini kita buat default checkout. Nah, jadi fungsi default ini
Kalau misalnya nanti pengguna memasukkan kode yang salah atau di luar dari ini diminta seperti A, B, atau C di luar ketiganya, maka nanti hasil yang keluar adalah kode merek susu tidak valid. Nah, mungkin kemudian di sini langsung saja kita return 0. Nah, kemudian tadi ada diminta output harga satuan barang, maka di sini cout in enggak, untuk harga satuan barang kita langsung saja harga. Tambahkan n-line agar nanti dia memiliki spasi. Kemudian diminta juga tadi output jumlah yang dibeli. Di sini jumlah yang dibeli. Nah, sini baru kita menggunakan in. Kita yang menentukan sendiri berapa jumlah yang ingin dibeli. In jumlah. Kemudian untuk menentukan total harga, tadi kan ada diminta juga output total harga yang harus dibayar atau harga yang harus dibayar. Maka di sini untuk menentukan total harga sama dengan harga dikali jumlah. Nah, di sini kita tambahkan ini kurang A. Nah, tipe datanya kita gunakan tipe data float. Langsung saja cout harga yang harus dibayar sini total harga. Kita tambahkan n-line dulu. Nah, jika sudah semua, sudah beres kodenya, kita save dahulu. Kita coba compile and run. Nah, untuk outputnya itu udah seperti ini. Untuk yang pertama, kita coba dulu yang Pediasure, kode merek A. Kemudian size-nya, size ukuran saya mau yang besar. Jadi sini saya buat 3. Nah, harga satuan barangnya udah tertera 450.000. Terus jumlah yang dibeli, saya beli 2. Nah, harga yang harus dibayar 900.000. Kemudian, kita coba run lagi. Nah, di sini kita coba yang untuk kode merek Bebelak. Nah, ukurannya yang sedang. Nah, harganya udah tertera, harga satuannya 250.000, jumlah yang dibeli itu mau 2. Nah, harga yang harus dibayar 500. Nah, kira-kira begitu. Untuk membuat program menentukan harga susu berdasarkan besar dan ukuran kaleng yang udah ditentukan. Untuk selanjutnya, untuk soal yang kedua yaitu membuat program dari gaji total karyawan berdasarkan golongan dan lemburnya. Dari soal yang tertera itu untuk golongan A dia gajinya per jam 5.000, untuk B dia 6.000, untuk golongan C dia 7.000, dan untuk golongan D dia 9.000. Dan ada yang tertera, apabila karyawan bekerja lebih dari 150 jam per minggu, maka kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur dengan upah jam 25% upah per jamnya. Untuk lembur, di atas upah reguler. Tampilkan gaji yang diterima per minggu.
Nah, kemudian untuk output yang diminta itu ada nama karyawan, ada golongan, ada jumlah jam kerja, serta jumlah jam kerja yang jadi total semuanya yang udah sama lemburnya. Nah, maka di sini langsung saja kita masih menggunakan bahasa C++, kita masukkan include IOStream. Kemudian menggunakan mstress std. Program utamanya in main. Nah, kemudian tadi untuk outputnya diminta ada nama karyawan. Untuk nama karyawan, kemudian ada golongan, kemudian ada jam kerja, ada gaji total, dan upah lembur. Jangan lupa untuk memasukkan tipe data pada deklarasi ini. Untuk nama karyawan kita menggunakan tipe data string. Untuk golongan kita menggunakan tipe data char. Untuk jam kerja, gaji total, dan upah lembur kita menggunakan tipe data float. Nah, untuk jam kerja, gaji total, dan upah lembur. Untuk jam kerja kita menggunakan tipe data in. Untuk gaji total dan upah lembur kita buat float. Oke, kemudian selanjutnya untuk menampilkan layer output nomor karyawan, maka di sini cout nama karyawan, cin nama karyawan. Ini kita spasi dulu. Kemudian untuk menampilkan output golongan, dan kemudian jumlah jam kerja. Sini jam kerja. Ini kita coba ratakan biar nanti untuk tampilan outputnya dia rapi. Kemudian untuk menentukan memasukkan harga, menentukan gaji dari tiap golongan itu kita menggunakan switch golongan. Kemudian jangan lupa untuk sini buat case A.
Terus, oh iya. Kalau di sini upah per jam. Oh iya, untuk di sini jangan lupa. Ini tadi saya lupa menambahkan upah per jam di sini untuk di deklarasi. Upah per jam. Nah, di sini upah per jam untuk golongan A upah per jamnya dia 5.000 per jam. Nah, untuk yang seterusnya yang untuk yang B, C sampai D itu juga sama aja. Jadi di sini kita copy saja. B, C, D. Oke, sudah. Jadi kita ubah. Yang ini jadi B, B. Nah, upah per jam golongan B itu dia 6.000. Di sini kita ubah 6.000. Kemudian ini C, ini C. Untuk upah per jamnya dia 7.000. Nah, untuk ini yang D, dia upah per jamnya 9.000. Kemudian di sini kita buat default. Nah, jadi fungsi default ini sama tadi seperti soal pertama yang saya jelaskan, apabila nanti dimasukkan kode golongan yang tidak sesuai, maka nanti di hasilnya golongan tidak valid. Lalu, untuk menentukan upah lembur seseorang apabila jam kerjanya lebih dari 150 jam. Di sini jangan lupa untuk kita return 0 dulu. Return 0. Dan di sini untuk menentukan jika jam kerja lebih dari 150 jam, maka di sini kita menggunakan if jam kerja lebih dari 150, nah, maka di sini kita masukkan jam lembur. Nah, karena tadi jam lembur belum kita deklarasikan dari awal, maka kita deklarasikan di sini, kita tambah tipe data integer. Menghitung jam lembur itu dia jam kerja dikurang 150. Kemudian untuk menentukan upah lembur, dia jam lembur dikali upah per jam dikali 0,25. Kenapa 0,25? Karena tadi kan ketentuannya kalau dia lebih dari 150 per jam itu gajinya uang lemburnya itu tambah 25% dari gaji perharinya. Nah,
Untuk dalam kode itu kan kita nggak bisa langsung menggunakan persen. Jadi kita ubah ke desimal, bentuk desimal dari 25% itu 0,25. Maka di sini jam lembur dikali upah per jam dikali 0,25. Jika sudah kita menentukan gaji total. Jadi untuk gaji total itu sama dengan jam kerja dikali jam kerja dikali upah per jam ditambah upah lembur. Jika sudah, maka langsung saja layout gaji yang diterima oleh Nah, sudah beres, kita save. Kita cek dulu. Ini untuk yang ini belum 9.000. Oh, ini dia upah per jam seharusnya J-nya besar. Nah, ini hal-hal sekecil ini juga perlu diperhatikan ya guys. Karena kadang yang dideklarasikan upah per jam J-nya besar. Nah, tadi saya tulis di sini karena typo juga, nggak fokus. Jadi sini saya buat tadi J-nya kecil. Nah, jadi dia jadi error. Kadang kesalahan sekecil itu aja dia bisa buat programnya nggak jalan. Jadi harus diperhatikan secara detail. Nah, ini juga jam kerja. Nah, kalau di deklarasinya jam kerja rapat, maka di sini jam kerja juga rapat. Untuk yang kedua ini agak banyak error ya. Nah, sorry, tadi untuk error ada errornya lagi, error logika deh ya. Jadi untuk di sini untuk upah per jam gaji total dan upah lembur itu kita juga menggunakan tipe data in. Nah, maaf untuk kesalahan di awal. Nah, di sini kita pakai tipe data in. Kita coba compile and run lagi. Nah, ini dia. Jadi sudah ada outputnya. Jadi kalau jumlah jam kerjanya 170 per minggu, jadi berarti kan jam lembur itu 20. Nah, jadi untuk gaji yang diterima untuk keseluruhannya itu 875.000. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan gaji dengan bonus upah lembur dalam tiap minggunya. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Mohon maaf karena tadi masih banyak kesalahan dan banyak error yang terjadi.